Ya, 104,6 Grindol FM Media Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar Sobat Grindulu? Kita ketemu lagi di obrolan pagi untuk edisi hari ini ya, di lembar ke-19 dari bulan November 2020. Hari Kamis dan seperti biasa, Asri yang menyapa Anda di pagi hari ini. Tema kita tentang intensif pajak dan wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Ya, seperti kita tahu besar kecilnya penerimaan pajak itu mencerminkan aktivitas ekonomi suatu daerah ya. Nah, karena itu KP2KP Pacitan sangat concern untuk membantu wajib pajak di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendengarkan langsung apa saja kemudahan yang nanti diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan juga Konsultasi Perpajakan di Pacitan. Di studio sudah hadir kali ini ada Bapak Yogian Akbar, pelaksana pelayanan KP2KP Pacitan. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Yogian. Selamat pagi Bu dan semuanya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terlihat sekali dari warna baju Anda ini, nampaknya juga sangat sehat sekali ya. Oke, di sini juga ada Bapak Alfian. Selamat pagi Bapak Alfian, apa kabar Anda? Baik, selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Ya, harusnya begitu. KP2KP harus sehat dong gitu, biar wajib pajaknya juga sehat semuanya. Kalau semuanya sehat kan enak nanti pajaknya Bapak ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai dari tema yang sebenarnya ingin dibawa oleh KP2KB, kabar-kabar terbaru apa nanti yang akan disampaikan oleh wajib pajak melalui Grindol FM, bisa disampaikan dulu Pak, apa saja sih sebenarnya yang dikelola oleh kantor atau KP2KP Kabupaten Pacitan terkait pajak ini biar nanti semuanya gamblang ya? Baik, KP2KP Pacitan itu adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengelola dan menghimpun pajak dari masyarakat daerah Pacitan. Nah, yang dikelola adalah pajak pusat bukan pajak daerah, yaitu terdiri dari pajak penghasilan dan terutama pajak pertambahan nilai gitu. Jadi bisa dibedakan dengan pajak kendaraan bermotor atau pajak reklame dan sebagainya. Jadi kami fokus mengelola dua itu, yaitu pajak penghasilan baik orang pribadi ataupun badan dan pajak pertambahan nilai dari perdagangan baik barang atau jasa, seperti itu. Iya, memang namanya sama pajak tapi beda ya yang dikelola oleh KP2KP ini ya. Oke, kemudian apa saja nanti pembaharuan kebijakan pemerintah ini dalam perpajakan di tengah masa pandemi ini Bapak? Oke, terkait masa pandemi, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kebijakan untuk memberikan insentif pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau badan di banyak sekali sektor usaha, di klasifikasi lapangan usahanya. Nah, ada 6, yang pertama mulai dari pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, yaitu yang akan dinikmati oleh kebanyakan pegawai swasta, buruh dan segala macam. Yang kedua ada PPh final UMKM untuk UMKM usaha mikro kecil menengah apapun usahanya. Lalu ada PPh final di sektor padat karya tertentu terkait dengan percepatan tata guna air irigasi. Lalu ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Lalu ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan yang terakhir adalah pengembalian pendahuluan PPN bagi pengusaha kena pajak atau PKP berisiko rendah dengan nilai restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Seperti itu. Oke, banyak sekali ya ternyata ya kabar-kabar gembira di tengah pandemi COVID ini. Ini sebenarnya apa sih Pak latar belakang dari pemberian insentif pajak di masa pandemi itu sendiri? Oke, untuk latar belakangnya itu adalah karena di masa pandemi ini kita dihadapkan untuk ada dua hal yang harus kita selamatkan, yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi, yang mana keduanya itu tidak bisa dikorbankan salah satu. Jadi kita harus menjaga agar kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi itu berjalan beriringan gitu. Jadi jangan sampai kita fokus pada sektor kesehatan tapi ekonomi masyarakat lumpuh jatuh. Itu juga tidak bagus gitu. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian siapa nanti yang berhak untuk mendapatkan insentif itu sendiri, Bapak? Oh, baik. Untuk penerima insentifnya karena tadi ada 6 macam insentif. Nah, itu penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, wajib pajak orang pribadi nanti dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Nah, itu nanti kita akan fokus di dua itu ya, karena komposisi dari wajib pajak di Kabupaten Pacitan itu mayoritas adalah
wajib pajak orang pribadi, pegawai swasta atau dan usahawan gitu, atau buruh atau segala macam di berbagai macam sektor usaha gitu. Nah, sementara 4 lainnya itu nanti untuk badan gitu, untuk wajib pajak badan mulai dari PPh final pada sektor padat karya irigasi tadi, lalu ada pembebasan PPh pasal 22 impor bagi wajib pajak badan yang terkait dengan kegiatan ekspor impor, bea cukai dan segala macam. Lalu ada pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN gitu. Jadi hampir semua sektor usaha baik wajib pajak orang pribadi atau badan nanti akan mendapatkan insentif yang kami pun juga mendorong agar semakin banyak masyarakat dan wajib pajak di Pacitan itu memanfaatkan insentif gitu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Sayang sekali ya memang itu karena program kebijakan yang sangat membantu gitu ya. Oke, boleh tahu ini Pak untuk apa namanya dari Pak Alfian ya, berapa sih Pak wajib pajak di Pacitan itu sendiri? Wajib pajak untuk di Pacitan ini sudah mencapai berapa yang ada di KP2KP Pacitan? Kalau sekitar dari data ya, itu kurang lebih sekitar 60 ribuan. 60 ribuan ya? Iya. Oke, 60 ribuan itu nanti yang mendapatkan fasilitas atau bisa memanfaatkan dari beberapa insentif itu ada berapa kira-kira? Sebenarnya semua tersasar ya. Oh, semua menjadi sasaran ya? Tersasar asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di insentif tersebut. Jadi nanti di setiap bidang insentif itu kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu nanti asal memenuhi persyaratan itu bisa mengklaim atau mendapatkan insentif tersebut. Seperti itu. Iya, di masa pandemi ini apakah ada perbedaan animo untuk wajib pajak datang ke kantor atau mungkin berpengaruh atau tidak ini? Sebenarnya selama pandemi ini kan kita awal-awal kan sempat tidak membuka pelayanan secara tatap muka. Iya. Jadi semua diarahkan via WhatsApp. Oke. Jadi secara virtual, ada web, ada WhatsApp. Di situ kemudian animonya sebenarnya besar, tapi karena memang wajib pajak itu kan kebanyakan pengen bertatap muka langsung, pengen marem lah misalnya seperti itu, nggak marem kalau nggak dilayani secara langsung. Betul. Jadi pas waktu itu juga mungkin WhatsAppnya nggak terlalu intens ya, jadi pada waktu pembukaan kira-kira bulan Juli ya, mulai buka layanan tatap muka itu ya awal-awal membludak, tapi ya makin kesini kan sudah terlayani. Jadi mungkin loadnya nggak terlalu setinggi awal buka tatap muka dulu di Juli. Oh gitu ya. Tapi meskipun tatap muka protokol kesehatan tetap gitu Pak Alfian ya. Harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, mungkin salah satunya untuk mengantisipasi memutus mata rantai COVID gitu ya. Oke, Pak Yogian, saya tertarik dengan yang jenengan sampaikan tadi sempat menyinggung wajib pajak UMKM mendapat insentif gitu ya terdampak pandemi. Ini bagi UMKM yang seperti apa yang disebutkan kriterianya nih Pak Yogian? Oh baik, untuk insentif yang PPh final UMKM ditanggung pemerintah itu, penerima insentifnya adalah wajib pajak UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak sampai 4,8 miliar di dalam 1 tahun. Gitu. Jadi kurang lebih kalau omsetnya sebulan tidak ada 400 juta itu bisa mengajukan insentif gitu di semua klasifikasi usahanya gitu. Nah nanti ketika sudah mengajukan insentif nanti, karena kan untuk wajib pajak UMKM di kondisi normal itu diwajibkan melakukan pembayaran pajak sebesar 0,5%, 0,5% dari omsetnya. Nah, setelah memanfaatkan insentif ini, nanti tidak perlu membayar pajak sampai dengan masa pajak Desember tahun 2020. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu. Yang awalnya membayar pajak, kami bebaskan, nanti hanya tinggal menyampaikan laporan realisasinya saja, tidak perlu membayar seperti biasanya, seperti itu. Oke, ini sudah berapa kira-kira UMKM yang sudah memanfaatkan itu, atau mungkin yang sudah mendengar lah kemudian ikut gitu ya? Untuk jumlahnya itu karena kami kan juga akan menyesuaikan dengan animo, jadi setiap wajib pajak UMKM orang pribadi yang datang ke kantor, kami arahkan untuk segera memanfaatkan insentif dari mulai bulan Maret, bulan April sampai dengan bulan Desember gitu, karena tujuannya ya yang awalnya membayar pajak, pajaknya sekarang tidak perlu dibayarkan, digunakan untuk memutar roda perekonomian terkhususnya di Kabupaten Pacitan ini. Jadi bisa bangkit bareng-bareng seperti itu. Iya. Jadi ini intinya untuk membangkitkan kembali perekonomian ya, Betul di tengah pandemi COVID ini ya.
Oke, Sobat Green dulu, sudah gamblang sekali apa yang kita dengar dari Bapak Yogian dan juga Bapak Alfian. Nanti kita akan kembali ya untuk Anda seperti apa dari KP2KP Kabupaten Pacitan memberikan kabar baik untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.